Pagi teman-temanku di Indonesia. Eh, kita langsung aja kenalan dengan salah satu peserta komit Kemit ku di Indonesia nih. Silakan Om, ngasih kenalannya nih. Soalnya dari mana nih? Oke, selamat pagi Kudi Indonesia. Kenalkan, nama saya Pungkas. Ya, saya kebetulan asli Tangerang. Wih, Tangerang. Jadi kesini ke Bandung 3 jam ya. Macet Om, macet. Iya, macet Om. Gitu. Jadi jauh udah berangkat dari jam berapa Om? Tadi pulang kerja ya, pulang Oh, kerja. pulang kerja. Oh, kemana coba kerja dulu? Iya, kerja juga udah pikirannya di sini. Wah, coba habis ini. Camping nih. Gas lah. Siap. Om Bukas udah berapa lama nih ikut camping kayak gitu? Oh, kenal camping ya? Udah berapa lama Om? Kalau kenal family camping sih saya udah lama ya Om, dari 2015. Lama Udah banget. lama ya. Senior coy. Enggak ada. Senior camping nih kayaknya. Udah kelamaan sih. Oh gitu ya. Cuma baru kenal yang namanya komunitas-komunitas itu sejak Covid. Sejak kopi. Sejak Covid. Nah, ada cerita sih sedikit pas saat PPKM kedua itu, UMKM tuh lihat di berita kan pada kolaps tuh. Ya betul. Akhirnya saya dan teman-teman tuh tergerak untuk ngebantuin hotel di daerah puncak ya. Start dari Gadok tuh sampai ke Cipanas. Oh gitu. Iya, kita cari area hotel yang tamannya itu bisa luas gitu. Yang tamannya luas. Nah, jadi dari beberapa yang kita minta ya kan, itu ada hampir 10 atau 12 yang mumpuni bisa untuk dipakai buat camping. Gitu. Yang pasti tempatnya juga nyarinya ngumpet. Nah, Eden game. 2000 Itu pas covid tuh. Pas Covid Om. PPKM 2 tuh kita udah berani gerak gitu. Terus Jadi nyari hotel yang lahannya lahannya. kan kalau hotel kan tamannya adanya di belakang Ya semua betul kan. betul. Jadi Kalau dari di yang puncak, luas dibikin itu. bikin. Nah, terus udah gitu PPKM 3 sudah mulai perbatasan itu nggak terlalu dijaga ya. Ya nggak terlalu ketat lah ya. Ketat ya. 2020 dah kalau nggak salah. 2020. Iya, 2020 tuh kita mulai trial di Grand Camp. Saat itu ada hotel Grand Camp di belakang. Dia lumayan luas. Kita darinya sharingnya di Facebook. Nah, di Facebook sampai bikin 3 akun. Iya, bikin 3 akun. Ada yang brand, ada yang komunitas biasa, ada yang reuni, kayak gitu. Jadi mulai dari situ baru tuh cari distributor yang mumpuni untuk kebutuhan ya, dari yang lokal sampai yang dari Prancis yang Sempat ada yang dari luar juga. ada. Decathlon kan dari Prancis. Iya. Mereka tuh butuh masukan dari customer. Nah, kita ngasih masukan tenda yang nyaman apa, sampai namanya juga ada. Iya, jadi mulai dari situ tuh Om. Udah tahu komunitas. Oh, ternyata mereka berkumpul dari satu hobi doang Om. Hobinya tidur di kebun. Tidur di kebun, makan bareng ya kan. Nah, kayak gitu. Terus nyari tenda-tenda yang rekomen buat keluarga, karena kan kalau tenda keluarga itu beda dengan tenda pendakian. Oh iya. Tenda pendakian dia full packing, ya kan, ultralight cuma 1 tas. Betul. Kalau kita satu rumah juga. selama mobil masuk ya. Selama mobil masuk ya udah. Gitu. Tapi waktu itu antusiasnya banyak ya. Banyak, alhamdulillah banyak. Terakhir itu saya pernah event itu sampai 275 saya pernah. Itu udah kayak komplek Om. Nah, tapi kita juga sebenarnya nggak liar gitu loh, nggak resmi. Kita resmi juga karena kita izin juga sama prokes kan saat itu. Terus juga ada aparat juga ada gitu. Intinya peserta camping nggak terganggu kan hal itu. Gitu. Jaga jarak, cuci tangan masih tetap kita jalanin ya. Dan kita edukasi terus tentang hidup sehat. Kayak gitu sih Om. Siap. Om Fukas sih kebetulan udah dari semalam.
Ini udah semalam, maaf Semalam telat. sampai sini nih ya. Iya, Gimana Om untuk acara camp Kudi ya. Kudi ini Om? Ya sih. Gimana, Om? Saya tuh yang paling tertarik sama Kudi itu satu-satunya tenda yang bisa disambung. Wah, Itu. oke. Wah, gila nih datang di Indonesia nih bakalan heboh. Ya, bener, saya ini bakalan booming ini. Karena nggak pernah ada tenda yang disambung, sekalinya ada disambung dipaksain. Ya, Tapi ya, ini dari ya. pabrikan itu dia Saya bilang sampai sudah ada gearnya sudah zippernya, ya, ada gearnya zippernya. sudah disediain lah ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kan kebanyakan yang saya pantau kalau camping komunitas tuh mereka kan keluarga ya kan. Betul. Anggap aja dia satu keluarga besar, ya kan? Satu keluarga besar totalnya ada 4. Itu bisa. Jadi kan tinggal Kudi 1368 disambung sama pakai hub, Pakai hub. 1368 lagi, hub lagi, 1368 hub lagi gitu. Iya, Jadi bisa. hub itu jadi ruang pertemuan bisa, buat itu tidur bisa. ini ya. Heeh. Plus itu ya. Bisa dibikin Y, bisa dibikin T, ya kayak gitu. Karena ini sih keren sih, cuma saya paling suka lagi ada distributor resminya. Ya, masuk Nah, Indonesia ya. ya, Jadi kita kalau lebih gampang lah ya. kalau ngomongin distributor kan keluhan langsung kita langsung feedback dari pabrik. Iya. Garansi, ya itu, apalagi itu nih ya. kan tenda angin ya kan. Nah, tenda angin. Terus saya juga lihat beberapa review dari Taiwan juga dan Thailand tuh si tenda ini kan diameter 12. Ya, sedangkan yang brand-brand lain masuk ke Indonesia tuh saya amati nggak ada yang sampai 12 in. Dan ini yang terbesar. Nah, kalau udah 12 in saya yakin kalau berat badannya 50, Om naik ke atas atap aja nggak jatuh, Om. Aman Tuh, lah ya. Iya. Heeh. Terus kemarin juga saya sempat dikasih nyoba 1368 Gimana tuh? di Sukabumi. Nah, saya bener-bener review habis. Saya cari lokasi yang lembab banget ya, yaitu Sukabumi. Sarang kabut itu Om, di situ Om. Di situ ya. Nah, itu gimana Om? Dengan kondisi cuaca seperti ini? Nah, jadi Kudi itu emang compact. Dia tuh memang banyak part-partnya ya. Ya, Kalau hanya tendanya aja kan single layer. betul. Tapi dia lebih ke arahnya itu lega dan nyaman. Tapi kalau untuk cuacanya lembab, diwajibkan pakai itu, pakai raincoatnya ya. Raincoat, Pakai raincoatnya, karena buat nahan, Pakai rain cover ya. pakai rain covernya ya. Jadi buat nahan dia. Ya, Jadi ya. lebih hangat, sangat hangat. Terus udah gitu Kudi itu kerennya lagi, dia footprintnya nyambung ya kan. Ya. Nah, jadi ular kayak ulet yang ibu-ibu juga jangan usah khawatir gitu. Tidak ada binatang mana. Nggak ada binatang masuk. Udah gitu setiap pintu itu dia ada 3 layer. Ya, Bener nggak? betul. Ada yang dari plastik ya. Ya, kan. Plastiknya, terus ada dari TPU-nya, terus ada kainnya. Apa yang netnya ya? Iya. Nah, itu bener. Mesnya Mas, mes. Mes ya. Mes. Iya, itu nyaman banget. Terus udah gitu ciri khas dia kan pintu jendela-jendela gitu Iya, ya. bisa buka. Nah, iya, jadi biar 360 gitu kan. Nah, ya. Ya kayak gitu. Nyaman sih Om. Semuanya overall keren. Apalagi itu tuh Bestona. Gimana tuh? Itu Bestona itu Om buka nggak itu? Tapi itu bisa panoramik tuh. Iya, iya. Dibuka semua. Jadi tadi malam itu saya kan baru nyampe, terus dikasih tempat untuk coba Bestona. Bestona. Itu saya cek semua. Dibuka ada sunroofnya. Wah, enak banget. Pas lagi tadi malam ada bintang-bintang, kece, hotel banget ini. Hotel nggak ada lawan deh. Ya, terus udah gitu juga ada lubang itunya ya. Ada lubang buat bakar-bakar ya. Iya, Cerobong asap. terobongnya. Itu sih keren banget. Itu memang juga disediain buat itu memang disediain juga tuh buat itu tuh Om, buat AC Om. Oh, buat AC ya, lubangnya. Lubang yang di sana tuh. Oh, Itu ada tuh di situ tuh buat ini AC. Iya, iya. Semua AC itu ada dari situ. Jadi memang kita camping itu bisa gitu bawa AC, bukan buat gaya-gaya, tapi memang si pabrikannya memang sudah menyediakan. iya, gitu. iya. Saya juga belajar banyak ya. Kalau saya amatin nih, Kudi ini memang kan produksi Korea. Di mana Korea itu ada 4 musim kan. Betul, Nah, betul, mungkin pabrikan itu udah ngikutin, udah setting ngikutin bisa salju, ya kan, bisa berangin, bisa panas, ekstrim, ya kan, gitu. Jadi
Kalau Bestona sih orang kalau ngelihat pasti udah tahu ciri khas nih Bestona. Bestona. Ya kan kalau tipe yang model rumah-rumah ini kan, wah ini berapa ya? 9, 8, 10 apa gitu. Kalau Nah, gitu ya. ini Bestona estetik ada nih. punya ciri khasnya. Iya, dia estetik. Betul. Kayak emas. Kayak keong ya, kayak keong. Kayak emas ya. Nah, tapi ini keren banget nih. Ini terik banget. Kalau dilihat dari teras tuh, sama sekali nggak nembus. Nggak nembus. Ya kayak ini juga nggak nembus. Itu tuh. Tuh hebatnya. Kita pengen tahu juga nih menurut Om Pungkas nih tenda-tenda Budi nih gitu ya. Om kan udah mau coba tipe lain, Iya. terus sekarang Bestona dicoba gitu kan ya. Itu gimana Om di tingkat kenyamanannya gitu ya? Selain tadi kan Om Pungkas sudah menunjukkan tidak akan masuk binatang kayak gitu. Nah itu yang lain gimana? Ini kan Ya. cuaca cuaca yang panas seperti apa, Iya. tenda terus sedang malam seperti apa gitu ya. Sedangkan kita lihat nih, ini kok di sana panas terik ya, panas Iya, banget ya. panas Tapi banget. kok pada betah di Iya. dalam nih Om. Iya. Gimana nih Om? Iya. Ceritain Om. Kalau untuk kualitas kain nggak usah diragukan lah. Ini impian semua para campers, yaitu UV-nya dia bekerja, ya kan, memantulkan cahaya. Jadi di dalam di bawah ini kita teduh banget, nggak nembus. Betul. Ya udah impian semua campers kayak gini. Nih, Terus ini, model teras ya, Budi tuh udah mikirin nih pasti yang camping di sini nggak cuma bawa kasur angin doang nih, pasti bawa gear-gear gear-gear yang lain lah gokil ya kan. Dia Alat dari masak jarak semua. ya kan, dari jarak kiri kanan biar nggak kena tampias angin ya kan. Itu dipikirin banget, Benar. benar-benar dipikirin tiap sudut, sil-silnya dipikirin banget. Tali-talinya aja kalau ngeliat, ih pas banget presisi, orang pas digulung kelihatan Pas, jadi bagus bentuknya ya kan. bentuknya bagus Itu gitu ya. dipikirin banget. Sampai saya lihat di dalamnya tuh tutupnya itu tuh tutupnya nggak kayak sekedar kalau kita masuk ke tempat permainan anak-anak kan. Ada tuh kayak tutupnya kan kasar banget ya gitu. Betul. Itu tiap jahitan tuh halus, terus ada gantung-gantungan gitu. Kan keren banget. Jadi emang profesional banget si Kudi. Dia udah experience banget di bidang kenyamanan tenda tuh ya. Kayak gitu Om. Keren sih ini. Siap. Sebelum kita mengakhiri, kita pengen tahu nih, ini harapan Om Pungkas untuk Budi Indonesia gimana Om? Mungkin dari segi event atau dan lain-lain gitu Om. Iya. Gimana Om? Kalau saya sih berharap ya, yang belum ada selama ini ya, distributor itu mendengarkan secara langsung pengalaman ya. Jadi kan masing-masing campers beda-beda. Ada yang menganggap tenda angin itu tenda yang super mewah, ya kan. Ada juga yang menganggap ini tenda yang nyaman untuk dipakai. Terus ada juga kalau di Korea sana tenda-tenda seperti ini sebenarnya dipakai buat acara mereka berkumpul bersama keluarga. Jadi banyak juga yang dipakai buat garasi, banyak juga jadi tempat shelter kayak gitu. Jadi masing-masing asumsinya. Nah kalau yang buat kita yang baru-baru gitu, mudah-mudahan sih kedepannya distributor harganya lebih terjangkau untuk keluarga yang mendang-mending. Nah kayak gitu. Nah itu semalam sih saya juga nge-review yang 5.8. Menurut saya tuh sangat worth it ya. Dengan harganya juga murah. Harga terjangkau lah ya. Terus udah gitu juga dia teringan di kelasnya, cuma 7 kilo. Terus tersimpel, dia ngisi anginnya cuma 3 menit. Ya kan? Cepet lah ya. Lebih cepet. Artinya kita tinggal taruh pompanya sambil jalan, kita setting gear yang lain ya. Kita duduk minum kopi, dia udah nyala sendiri, udah berdiri. Nah itu kerennya si Kudi itu. Nah, jadi mudah-mudahan distributor juga tahu keluh kesah semua teman-teman ya kan. Wah ini perlu ini karena saya dengar pabriknya itu mau terima ya kan. Itu enaknya tuh, dia pabriknya lu mau apa, lu ada apa, lu kenapa
gue bocor nih gimana caranya penanganan cepet. Nah, mudah-mudahan hoodie Indonesia bisa nyelamatin semua yang orang berjualan hoodie Iya. di luar distributor. Ya, Nah, kayak gitu. jadi memang di Indonesia tuh ibaratnya gini, menjembatani, Iya, jembatani, betul. untuk user-user pengguna hoodie. Iya, betul. Gitu ya, mereka ketika ada masalah dengan tendanya. Mm-mm. Nah, hoodie Indonesia inilah yang Iya. menjembatani untuk bisa Betul. langsung ke- Yang legowo tuh susah om di Indonesia. Nah. Kebanyakan yang jualan. Iya, padahal nggak gitu karena Iya, kita di betul. sini memang untuk menjembatani teman-teman Iya. gitu. Heeh. Nah, kalau mungkin kan dulu mereka sebelum ada hoodie Indonesia, mungkin ada tadi beberapa teman yang dia sudah punya hoodie sebelum hoodie Indonesia ada. Heeh. Tuh, mereka direct langsung sana tuh agak Iya, sulit. direct. Dia. Iya. Dia agak sulit untuk ininya. Nah, Nah, tapi dia mudah-mudahan sih ada jalan keluar ya. Betul. Saya rasa kalau misalnya hoodie Indonesia mau menurunkan ergonya sedikit, jadi teman user-user yang di luar beli di distributor itu nanti akan tertarik lama-lama gitu. Keuntungannya apa sih kan? Iya. Balik lagi gitu. Nah, untuk event sendiri Om, gimana Om, untuk event kayak seperti ini Om? Kayak Oh iya, tadi ternyata ini ada komunitasnya ya. Iya. Ya, selamat ya buat komunitasnya Kemit pertama. Ya mudah-mudahan guyup selalu. Terus kalau tips saya untuk membangun komunitas. Hoodie kan ada sebuah brand, ya kan, komunitas ada usernya, ya kan. Jadi harapannya semua teman-temanku di Indonesia Community itu mau share ke komunitas lain. Ya. Anggap aja semua teman-teman komunitasnya itu adalah brand ambassadornya Hoodie Indonesia. Ya. Nah, dia datang setting seperti biasa, ya layaknya dia perwakilan dari Hoodie Indonesia. Itu nggak apa-apa melulu komunitas kecil, mau komunitas besar sekalipun udah tahunan, masuk aja gitu. Itu sih saran saya tuh. Itu siap, pasti siap. cepet banget booming itu. Siap. Cepet banget booming. Kayak gitu. Sering-sering adain event, kontes lomba, kontes konten. Ya, jadi mereka merasakan langsung. Jadi kalau bisa si hater tuh jadi follower. Iya. Oke, terima kasih Om. Ya, sama-sama. Sudah waktunya kita bisa berbincang-bincang di sini. Makasih di undangan. Siap. Tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di next event gitu ya, kita ngobrol lagi ya. Kayak gitu Om. Terima Siap. kasih banyak Om. Ya, siap. Makasih.